Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul berkualitas tinggi. Saudara-saudara, di dalam Wahyu 2 ayat 23 dikatakan, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalas kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Suatu saat nanti kita akan ditelanjangi di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, seharusnya sebelum kita telanjang di hadapan Allah, sebaiknya kita menelanjangi diri sendiri lebih dahulu, ya. Sekarang, ya, saat ini, dengan meminta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus seperti senter yang menerangi nurani kita. Sampaikan kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita dengan kerinduan untuk benar-benar menyenangkan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perlu diperhatikan bahwa sempurna dan tidak bercela itu berbeda, ya, dua pengertian yang berbeda. Dulu kita berpikir bahwa sempurna itu berarti tidak bercela. Ternyata hal tersebut tidak sama. Tidak bercela artinya tidak dijumpai kesalahannya, tetapi belum tentu sempurna. Contoh, ya, misalnya ada anak sekolah yang mendapat soal, ya, 100 dan dia bisa menyelesaikannya. Itu tidak bercela, tapi belum tentu sempurna. Mengapa? Karena masih ada soal lain yang bisa diberikan ketika anak tersebut mendapat nilai 100 pada kelas 3 SMP. Maka ia belum tentu memperoleh nilai yang sama pada kelas 1 SMA. Berhubung soal yang diberikan kepada kedua jenjang tersebut. Kapan sempurnanya? Bagi manusia ia dikatakan sempurna ketika ia menutup mata. Ketika seseorang diludahi, dia tidak membalas. Dia itu artinya tidak bercela. Tetapi belum sempurna. Disinilah Tuhan menguji batin. Siapa yang tahu batin kita? Allah lebih tahu dari kita. Maka ada proses terus. Ini bisa terjadi atas orang-orang yang teosentris atau berpusat kepada Allah. Maka kalau Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Berarti semua keinginannya itu harus dilucuti. Ikut aku, kata Tuhan Yesus. Aku itu hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan akan membawa kita kepada pertumbuhan, progresivitas, ya saudara. Progresivitas agar kita sempurna seperti Bapa. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Sampai kita mati, kita didapati bersih, sesuai dengan kadar yang diberi banyak, dituntut banyak. Jadi kalau Tuhan memberikan kita soal 1000, ya, misalnya umur 50 tahun sudah 600 kita jawab, umur 60 tahun sudah 600 dan masih tersisa 400. Kalau usia yang tersisa adalah 20 tahun, apakah masih dapat diselesaikan? Ingat, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Jadi menguji batin itu bukan sekedar batinnya ada kebencian atau dendam. Itu tahap-tahap bagi yang masih belum matang. Dendam sudah tidak ada, ya, harusnya dendam sudah tidak ada karena memang tidak dijahati orang dan tidak bisa dendam. Mau dendam kepada siapa? Tidak pernah disakiti dan tidak pernah dilukai. Tidak ada dendam, tidak bercela, ya. Jadi tidak ada dendam, tidak bercela, bukan? Tetapi belum sempurna loh itu.
Kebersihan hati dari dendam hanya bisa terjadi ketika seseorang memiliki kesempatan untuk mendendam atau menjahati orang. Di sini proses berlangsung. Kalau di dunia mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita beda Kalau dunia seperti itu kita berbeda. Tetapi bagi anak Allah, sentralnya, pusatnya adalah perasaan Allah itu sendiri. Maka yang penting yang harus kita jaga adalah agar hati Tuhan tidak terganggu Hati Tuhan nyaman, hati Tuhan tidak terlukai, cukup itu. Sejujurnya kita kadang-kadang menjaga perasaan orang tetapi tidak menjaga perasaan Tuhan. Kita menjaga dan memanjakan perasaan kita sendiri tetapi tidak memanjakan perasaannya. Tanpa sadar sering orang berpikir bahwa yang dibenci Tuhan itu dosa-dosa dalam arti perbuatan. Sehingga setiap kali berbuat dosa, maka seseorang datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan dosanya dengan mohon pengampunan. Lalu kalau sudah mengaku dosa, Tuhan mengampuni segala dosa. Ia merasa Tuhan juga sudah lega, sudah mengampuni dosaku yang sudah kuakui. Tidak sekedar demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan mau batin kita berkualitas tinggi yang bisa membuahkan keinginan-keinginan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang selalu sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau kita mempunyai kesalahan, kita harus minta ampun. Itu bukan berarti sudah selesai masalahnya, karena kualitas batiniah kita ini sebenarnya belum selesai akan dan harus ditingkatkan terus. Maka Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, karena Allah tidak bisa menyulap hati kita. Allah membutuhkan dan memakai peristiwa-peristiwa untuk bisa membuat kita sempurna seperti putranya. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah tidak menyulap hati dalam sekejap, tetapi Allah melakukan proses melalui peristiwa hidup kita ini. Tapi ini hanya berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia. Jika berbicara tentang mengasihi Allah, hal itu tidak ada intervensi dari pihak manapun, datang dari dalam diri orang itu sendiri. Jadi saudara-saudara, jangan berpikir Allah memberi hati seseorang untuk bisa mengasihi Allah. Yang orang lain tidak diberi hatinya untuk mengasihi Allah. Jadi tidak semua orang Kristen akan dimuliakan, tetapi mereka yang benar-benar mengasihi Allah dan kemudian dibentuk Tuhan. Ada pembentukan di sini, sehingga batiniahnya semakin berkualitas. Makanya kalau hati orang jahat, kalau hati seseorang sudah jahat, jangankan dimuliakan, masuk anggota masyarakat pun tidak. Ini sangat ironis. Tidak sedikit orang Kristen yang hatinya bengkok, hatinya jahat, senang kalau orang lain itu mendapatkan malu, senang orang lain itu direndahkan, bahkan senang orang lain itu dirugikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal tersebut bukanlah karakter anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah yang dewasa, kita tidak boleh bereaksi yang membuat seseorang menjadi lebih jahat atau berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.